Ketika Kristen bilang kami yang dekat sama Torah, give them. Kenapa? Karena Islam paling tidak mau disama-samain, apalagi dibilang ngambil Torahnya Yahudi. Sorry. Iya. Jadi bagaimana Pak? Berarti LAI keliru menerjemahkan ya? Ada penambahan di situ, ditambah-tambahin. Jadi bagaimana Pak? LAI salah terjemahan. Iya. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Saya hanya mau tanya, kalau akulah Tuhan Allahmu, ini Waneses ya, tidak yang lain-lain. Siapa? Lai jawab Yesus kan. Di mana Yesus punya nama Yahweh? Oke. Udah lah. Udah. Oke. Nama Yesua itu disebut Yeshua, Yon Sit Waw Ayin. Oke. Kalau di dalam kitab Mazmur dikatakan Allah keselamatanku, Tuhan keselamatanku, atau Yotevave atau Adonai, Yesua. Jadi itu dikatakan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, jadi ketika Yehova dikatakan juru selamat atau keselamatan itu dari kata Mosia, maka kata Yeshua adalah satu kata konstruk dari dua kata. Jadi Yahweh Shua, Yahweh keselamatan. Begitu penjelasan dari teman-teman Yudaisme Mesianik atau Judeo-Christian yang pernah saya temukan, yang saya pernah temui, dan literatur seperti dari biblos.com. Kalau kita lihat di surat apa? Morfologi dan saya bisa buka itu di kitab apa? Ada di kitab Perjanjian Lama, ada banyak nama Yesua. Karena banyak nama Yesua gitu. Seperti di tempat saya nama Paijo banyak. Di tempat kita di Batak sana nama Lamhot banyak juga. Gitu. Jadi begini. Jadi sebentar. Saya ingin yang tekstual, tidak ada lagi beda persepsi di antara kita. Iya. Di mana Yesus itu Yahweh itu? Ya. Dia perlu. Yang aku saya. Ya. Gue mau belajar Amenu lah gitu lah. Anoki. Oke, silakan. Yahweh, ya. Elohai. Oke. Eloheno, ya. Elohai. Jadi kata Yesua itu ada Yesua, ada Yeshua, itu ditambahkan dages di tengah huruf H atau He kali ya. Nah, jadi ketika dia ditegaskan bukan menyebut Yesua seperti banyak nama-nama itu dalam Perjanjian Lama, ketika disebut Yeshua, itu artinya menjelaskan dua konstruk dalam satu kata itu. Seperti bahasa kita misalnya, Tuan, nggak pernah ada kata Tuhan. Lalu dirubah T-nya jadi huruf besar untuk mengindikasikan itu sebagai predikat untuk ilahi. Nah, begitu juga dengan di Ibrani ada dages itu untuk menjelaskan bahwa kata itu dibentuk dari dua kata, konstruk. Dari kata Yahshua. Nah, sama seperti para nabi, namanya Yehezkiel, Zakariyahu. Kalau di Al-Quran ada Yahya, ada Zakaria, yang memakai akhiran atau awalan dari nama ketif kere Yotevave yang adalah Adonai. Ya, Yeshua memang Yeshua dari mana Yeshua? Iya, jadi gitu. Karena itu dia orang Yahudi. Yesus kan orang Yahudi, namanya Yeshua. Yeshua itu kan nama Bambang di orang Jawa, banyak. Sekarang gini aja, Bu. Sekarang begini aja. Kalau ada di Al-Quran sekalipun nama Yahya atau nama Zakaria, Ibu seharusnya menjelaskan dari mana awalan Ya dan akhiran Ya pada nama misalnya Zakaria atau Yahya. Awalan Ya nggak akan di depan, selalu di belakang. Elia, Gedalia, tidak nak Tuhan di depan harus Yehezkiel, Yeho. Jadi nggak mungkin di depan itu Yah. Yah itu harus di belakang. Nama Tuhan memang orang Ibrani kan selalu pakai nama Robi Tovia, Tovia-nya Allah yang baik. Ismail Allah mendengar. Yeshua Yehezkiel. Yehezkiel ya. Ya di depan. Ya kan, tapi tidak Yah.
Iya. Yang itu harus di belakang. Makanya tadi saya sempat tanya sama ibu, salah dengan grammar mau kalau- pakai pandangan siapa nih? Mau pakai pandangan Naftali apa Purwera di Sofia Singer sekarang? Pakai Ibrani. Ya, iya, mereka dua-duanya Ibrani. Ya. Saya berdebat dengan mereka di Maroko. Nah, Ya. jadi Ya, itulah. ya, Iya. ya. Karena begini, nama Yahweh pun di depannya pun ya duluan. Itu dari kata, kalau misalnya kita ambil dari dua suku kata, itu dari kata hayah yang ada, Hawa yang hidup. Yahweh Kaya itu dan Hawa. dipopulerkan abad 18 oleh seorang Kristen. Nggak masalah, Bu. Ya, Itu jadi cuma penyebutan tidak aja. dengan bahasa Ibrani. Iya. Makanya Rabbi Yaakov baru coba lihat channelnya. Dia sangat heran kenapa harus ada. Masalahnya prinsipnya tidak boleh disebutkan nama itu. It is Iya. hanya setahun sekali pada hari raya Purim oleh Kohen Gadol. Iya. Jadi nggak mungkin Iya. disebutkan. Iya. Jadi gini, saya tegaskan sebentar ya. Jadi gini lah Ibu ya. Kenapa Bunda Etika memberikan sanggahan sedemikian kerasnya? Karena itu penafsiran gitu loh. Yang namanya Yesua ya di sana ya banyak, di Jawa namanya Paico banyak, di Batak namanya Lamhot banyak, nanti Aceh di Sunda juga banyak. Ya. Yang maksud saya gini loh, ada satu teks yang kita tidak perlu debat lagi. Di mana Yesus itu punya nama YHWH itu loh. Kalau nggak ada ya sudah, nggak ada masalah. Saya sih hanya tanya. Karena saya belajar ini ada 20 tahun lebih belajar Alkitab. Saya tanyakan di mana sih? Siapa tahu saya yang salah. Gitu loh. Makanya saya tertarik sama Oke. Lae gitu loh. Di mana Yesus Iya. punya nama YHWH? Ya, coba Ibu Satu buka. menit lagi. Ya. Dari ke saya jawab nih. Ya, silakan buka Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15 ayat 2. Salah satu dulu ya kalau cukup waktunya nih ya. Yehova itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Di situ Yesua. Ya. Sebentar, berapa keluaran? Keluaran 15 ayat 2. Nanti dilihat teks aslinya di Bible Hub kalau mau dilihat. Coba jenengan cek. Ini kalau bahasa ayat 2 nggak ada. Pokoknya- Keluaran 15 ayat 2. Ya kalau tuh nama Yesus itu banyak di kitab nama itu. Nggak masalah, Bu. Nggak masalah, Bu. Begini, kan di sini telah dikatakan ia telah menjadi keselamatanku. Yosua. Lah ianya itu siapa? Sekarang cek di Ibrani di bibles.com, di situ tertulis apa? Di teks. Keluaran 15:22. Keluaran 15 ayat 2. Ayat 2 saya Hmm. di ini ya. Ayat 2 itu teksnya ya. Di sini ada cuma tulisannya kecil-kecil, saya bawa tanah juga. Saya juga ngeliat tuh udah begini-gini tuh. Ini sudah saya makan ini kayak. Udah 50 tahun, jadi udah begini ya. Kalau itu kan pada pakai kacamata ya kan. Oke, Zak. Gini lah ya, supaya ibu ini kita nggak habis waktu ya. Di sini kan gue cek ya. Ibrani Keluaran 15 ayat 2 ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuja dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Iya. Nggak ada Yesus. Keselamatanku situ. Ya. Lihat, keselamatan itu kan kata sifat. Kata Iya. Iya. bukan nama. Betul. Jadi di sini diambil nama Yesua sebagai oknum yang mempekerjakan keselamatan. Maka namanya sesuai dengan pekerjaannya itu. Misalnya seperti El Gibor, El Shaddai. Itu nama Tuhan juga. Enggak Iya. bisa lah ya, enggak Iya. bisa. Karena teksnya enggak, saya yang gini loh, saya ingin ketemu ya, yang itu bisa menjelaskan kepada saya di mana Yesus itu adalah YHWH. Karena gue kan tanya, kenapa orang Israel nggak mau? Apakah kalau kita tanya sama orang Israel 15:2 ini keluaran ini kan kitab mereka, Yesua itu. Iya. apakah itu Yesus? Iya. Ini mereka bilang Bukan, tidak. Oke. ini bicara tentang ini kalimat biasa, Tuhan itu keselamatan. Nggak masalah, maksud saya begini, Tapi bukan nama. Enggak gini lah ya, lain bisa nggak kasih saya satu ayat aja yang saya bisa terima. Yesus itu namanya YHWH. Begini. Enggak bisa enggak? Nggak bisa. Ya Jadi sudah. begini. Sudah. Jadi begini. Sudah Iya, sudah iya. puas itu. Iya, jadi begini. Karena apapun alasan sampai mesti saya bantah. Sebentar. Gitu loh. Sebentar. Yang Jadi penting- masalah gue ini. Salaman. Terima kasih. Maksud gue gini. Maksud gue Enggak, begini. saya udah puas gitu. Gini lah ya. Ini saya kasih tahu ya. Sebentar. Ada waktu saya nggak nih? Buat menjelaskan. Boleh ya? Oke. Sebentar. Belum jodoh dong. Di sisi saya bisa nanti. Ada bisa. Sada. Jadi gini. Ndi Pak nih? Satu lagi itu. Sada mele. Oke. Satu lagi. Satu menit. Jadi gini, Bu Atika, Lae. Jadi waktu di Maroko pun saya debat sama mereka nggak bakal diterima.
Makanya saya bilang sama Le, tegas-tegas nggak bisa lagi. Jadi ya memang sudah begitu. Karena begini Bu Hertika, sebentar ya. Memang itu harus ditolak sama Israel untuk menggenapi sampai nubuat akhir zaman. Memang Ini sudah kitab begitu. tanah, ini yang Anda pakai dari perjanjian lama. Kitab tanah ini menurut saya adalah kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai 4.000 tahun yang lalu. Yang paham kitab ini, yang lebih punya hak otoritatif atas kitab ini, Betul. ya yang punya. Betul. Bukan terjemahan, ada banyak manipulasi terjemahan. Nanti kalau mau bicara soal itu kita bisa diskusi. Kita tadi mengatakan begini, saya percaya tanah seperti kamu percaya Quran. Kalau ada satu saja nubuat tentang Yesus di kitab tanah ini, satu saja tunjukkan ke saya, siapapun kamu bisa ketemu Rabi. Detik ini saya juga masuk Kristen. Itu yang dikatakan Rabi. Oh, nggak bisa begitu, Bu. Oke, Masuk Pak, Kristen bukan karena ya. Sudah. Nggak bisa begitu. Karena dia percaya. Saya ada 200 ayat nubuatan di sini. Oh, boleh. Nanti dengan saya Iya, kita boleh, bisa boleh. diskusi. Sambut Ibu. Ya. Kristen atau Islam yang dekat dengan Torah? Dekat dengan Torah. Kameranya. Ya. Sekali lagi kata, Ya, Mas, 3 menit aja gitu. enggak sampai 3 menit Ustaz. Oke. Karena saya tidak bertanya, karena saya tahu, insya Allah Allah berikan saya pemahaman bahwa kalaupun saya bertanya di kesempatan ini, saya tidak akan dapat jawaban apa-apa. Sombong banget sih Ambon itu, iya. Yang ingin saya sampaikan adalah tema ini bagus sebetulnya. Kristen atau Islam yang dekat sama Torah. Kalau Kristen bilang Kristen dekat sama Torah, saya sebagai mu'alaf, saya sebagai orang Muslim, saya bersyukur. Silakan dekat sana. Kenapa? Al-Qur'anku menuliskan di mana ada kata Yahuda, di situ ada kata Nasaro. Walaupun orang Kristen bilang saya bukan Nasrani, saya it's not a big deal buat Kenaman. Pertemuan pembicaraan seperti ini adalah pertemuan yang sangat baik, yang perlu dilanjutkan lagi. Tapi jangan melebar kemana-mana, gitu. Stay di intinya. Apa itu? Dekat itu, kata dekat itu. Orang Islam nggak perlu dibilang dekat, Ustaz. Orang Islam tidak perlu untuk bilang kita punya dasar dari para rabai. Enggak. Kainama ngobrol dengan para rabai, para apa gitu ya. Bukan sebagai dijadikan dasar atau alasan supaya membenarkan Islam itu dekat. Mengikuti, sorry ya. Enggak, Islam nggak mengikuti. Saya nggak mau nanya, tapi saya mau bikin statement apa. Islam tidak mengikuti Torah. Maaf ya, jangan marah. Kepada semua orang Islam. Nggak ada Islam mengikuti. Sampai nantinya timbul pemikiran dari Ibu Deborah ini. Kenapa kamu dekat bilang, tapi Torahnya dirubah-rubah. Sabat jadi Jumu'ah. Jumu'ah itu bukan nama hari, Sabah itu nama hari. Karena 7. Jumu'ah itu artinya berkumpul. Jami'an. Kita nggak rubah-rubah, karena apa? Karena kita nggak pakai Torah. Saya mau sampaikan sesuatu agar tidak misleading others. Ya sebentar. This is my time. Pertemuan seperti ini bagus diadakan, sangat saya puji, sangat saya dukung. Kenapa Ustadz Ki nggak mau turun? Karena ngapain saya turun? Nggak dapat apa-apa saya. Saya ingin menyampaikan sesuatu, ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa dari pertemuan ini kita tahu ada yang sesuatu disampaikan. Tidak ada menang kalah, tidak ada. Ya, ketika Kristen bilang kami yang dekat sama Torah, give them and pray for them. Berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena Islam paling tidak mau disama-samain, apalagi dibilang ngambil Torahnya Yahudi. Sorry. Enggak ada. Lalu kenapa dekat dan sama? Kenapa dekat dan sama? Because Quran and Torah came from one sources. Maaf ya. Maaf, jangan marah. Maaf. Matthew, Mark, Luke, and John. Dan semua surat-surat, Bung Pendeta, Abang Pendeta, for me, myself, gitu, buat saya pribadi, itu bukan datang dari Allah. Maaf, jangan marah. Kita nggak perlu lama-lama. Siapa yang dekat, Kristen atau Islam yang dekat dengan Torah? Orang Islam nggak butuh dekat dengan Torah. Enggak. Ketika ada ini kan sama, berarti kan dekat. Ya itu maunya dia, bukan maunya saya. Ketika ditanya tadi, kenapa kalau gitu nggak dirubah itu hari Sabtu jadi hari Jumat? Dia yang mau. Kita itu nggak sholat.
Dan semua saudaraku Kristen Katolik, aku mau bilang, saudaraku tersayang, kita ini orang Islam ini gak bakalan sholat. Sholat itu dosa. Kenapa? Kalau tidak disuruh. Tadi ngomong sampai bilang bahwa ada Torah yang ditulis, Torah yang diucapkan, ngapain buang-buang waktu? Langsung aja, bro. Torah itu untuk Jewish. 1 menit lagi. Itu yang mau saya sampaikan. Ini melalui ini, kalau memang saudara Kristen tersayang, saya nggak peduli Oneness, Unitarian, Trinitarian, itu urusan mereka, urusan dapur mereka. Saya cuma pengen bilang begini, kalau Anda mengklaim bahwa Anda dekat dengan Torah, keep it. Keep it. Artinya apa? Do with Torah, because you say you are closer than us. Karena engkau merasa lebih dekat dengan Torah. Lakukan Torah. Apa itu? Stop calling Jesus as God. That's all. Itu intinya. Gitu. Jadi saya nggak bakalan tanya kenapa. Karena kalau saya tanya, nanti bingung lagi orang. 3 menit ini saya pakai dengan rasa sukacita dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalali wal Ikram. Karena apa? Karena kita bisa duduk bareng-bareng. Ini duduk nih. Ini gambaran. Kepada YouTuber Kristen yang lain dan YouTuber Muslim yang lain yang suka maki-maki Kainama, suka maki-maki orang Islam, bahkan ada orang Islam yang bilang jelek kepada Abang Samuel. Sesama orang Kristen aja Abang Samuel dimaki-maki kok. Baru kemarin saya nonton. Saya nggak pernah nonton YouTube. Saya nggak pernah nonton YouTube. Saya nggak pernah tahu Deborah ini siapa. Karena saya kenal Saifuddin Ibrahim itu sangat baik sekali. Masalah Saifuddin Ibrahim maki-maki Kainama itu wajar, orang dia lebih tua kok. Pertama kali aja gue panggil dia Om pertama kali, tapi setelah berkembang panggil Mas. Begini, hari ini adalah berkat, gitu. Bahwa apa? Orang jadi tahu orang Islam gak butuh dibilang dekat dengan Taurat, gak butuh. Orang Islam gak butuh cari informasi dari rabai untuk membenarkan agamanya, no. Kenapa banyak orang Islam ngobrol sama rabai dan belajar sama rabai? Kita ingin tahu as a knowledge, bukan sebagai as stronger my faith. Enggak. Ibu Etika belajar kepada Rabbi Taufia. Saya nggak pernah diaku belajar sama rabai. Saya bersyukur. Kenapa? Jadi orang nggak tahu gue belajar dari mana kan? Lihat kalau saya naik di YouTube, itu pasti semua out of the box. Nggak ada yang sama orang. Kenapa? Biar kata hitam gue nggak mau disamain sama orang. Artinya apa? Ketika Muslim duduk dengan Islam tentang Torah, we preach you. Kami persilahkan Anda. Ambil itu Taurat buat Anda. Ambil. Kenapa? Karena orang Yahudinya juga nggak mau. Sampai detik ini mereka bilang, stop stealing our scripture and our culture. Sampai detik ini. Enggak ada kok Yahudi yang itu. Oh no. Kita nggak bicara mesianik, kita nggak bicara apa. Yang saya ingin sampaikan adalah, mari kita bersyukur dan mengangkat tangan kepada Allah, karena kita bisa duduk satu meja. Amin. Gitu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama sangat mengena. Islam itu punya syariat sendiri. Syariat lakum minad din. Kami syariatkan kepada kamu semua satu agama. Kemudian apabila ada persamaan, itu satu kewajaran. Jadi jangan dianggap kita ini Muslim mengikuti syariah Yahudi. Tidak sama sekali. Apa yang disampaikan Ustadz Kainama sangat tepat. Kita punya syariat sendiri. Kita punya Quran. Kita punya hadis. Bahkan Rasulullah pernah melarang orang-orang Islam, para sahabat yang belajar dari orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, jangan kamu percaya dia dan jangan kamu dustakan dia. Karena kita punya Al-Quran di sisinya. Oleh sebab itu, kalau terjadi kesamaan,
Rasulullah tidak melarang sama sekali. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Etika. Iya. Ada persamaan-persamaan. Tetapi juga ada kemungkinan perbedaan-perbedaan. Setiap nabi punya syariah. Jadi supaya tidak terlalu bias permasalahannya tadi, saya pikir ini dulu dari saya. Amin. Cukup. Ya. Syukran. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menemukan di dalam Amsal ya. Amsal berapa? Amsal 96 ayat 2 dari Bible Interlinear. Amsal sebentar Bu ya. Amsal 96 ayat 2 ya. Ya, 96 ayat 2 ya. Bible Interlinear. Ya. Ya. Ini ada tulisan Ibrani di sini. Ini saya tampilkan dulu. Mazmur 96 ayat 2, Psalm 96 verse 2. Ada kata Yesua di sini. Nggak ada Amsal sebenarnya. Amsal 96 nggak ada ya? Nggak ada, Dari mana? Sorry, Mazmur. Sorry. Mazmur ya. Sorry, Mazmur. Mazmur 96 ayat 2. Mazmur 96 ayat 2. Ada kata Yesua di sini. There is word Yesua here. Maybe the name of Jesus Christ. The meaning is His salvation. Betul. His, keselamatannya. Nya di sini, His di sini adalah Jehovah. Jadi keselamatannya nya Jehovah. His salvation is belong to Jehovah. Why? Why? Kenapa? Oneness? Kenapa Christian memanggil Yesus adalah Tuhan? Karena di sini kelihatan ya tulisan Yesua ini artinya keselamatannya. Nya itu nya belong to Jehovah, Yod Hevaveh. Di sini ada di atasnya ya tulisan Yehaveh, Yod Hevaveh. 96 ayat 2. Mazmur Bahasa Inggrisnya apa, Bu? 96 ayat 2. Bahasa Inggrisnya Mazmur apa? Psalm ya. Psalm 96 verse 2. Yeah, there is the word Yeshua here. So the meaning is His salvation. So who is His here? Because His belongs to Jehovah, not belong to Jesus. So why? Why Christians say that Jesus is God? Kenapa Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Karena di sini Yeshua name is not belong to Jesus. So can you explain it? Yes, of course I can explain that very short. Yes, please. Oke, jadi di sini ada kata semo, sufiks wow itu bentuk ketiga singular, ya. Jadi kalau teman-teman ada baca Yesaya 53 tentang penderitaan seorang hamba, ada sufiks wow itu berarti singular ya, bukan jamak ya. Terus di sini ada kata Yesuato, keselamatannya. Di sini lagi-lagi bentuk ada sufiks wow dari kata dasar Yeshua, keselamatannya. Jadi namanya adalah keselamatannya, ya. Jadi oke, sekarang kita kembali di sini. Menyanyilah bagi Yehova, pujilah namanya. Bentuk ketiga, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Oke, di sini ada penambahan ya, Bu. Yang daripadanya. Betul ya? Teks LAI. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Di sini perbuatan-perbuatannya. Versi apa itu, Lad? LAI lama. LAI lama. Makanya masalah terjemahan ini yang jadi kita. Itu yang saya bahas. Ada 200 yang tidak diterjemahkan secara betul. Nanti oleh masuk tuh ke komal saya. Itu distorsi. Iya, distorsi. Jadi bagaimana Pak? Berarti LAI keliru menerjemahkan ya? Ada penambahan di situ, ditambah-tambahin. Jadi bagaimana Pak? LAI is wrong. LAI salah terjemahan. Iya. The translation is wrong here because edit. Iya, akhirnya lah saya jadi korban kan? Kata Elohim itu diterjemahkan. Ya memang saya sering membongkar itu.
banyak yang saya kumpulkan. Okay, thank you, Mr. Semal. Saya suka kejujuran. Thank you. Oh iya, harus konsisten. Ya, itu bermasalah. Elohim itu ada di Ini kan letaknya kan ada dari teh tadi yang diminum, benar nggak? Karena gini lah, kalau gue yang bilang ya, gue diserang habis-habisan, tapi kan Karena gue yang bilang. teman Kristen juga mendukung bahwa LA itu terjemahannya bermasalah. Ini gara-gara teh yang diminum tadi. Oke, pemirsa, ini apa ya? Dialog ini demikian panas, Kedinginan hangat, AC-nya. dan terus terang hangat dan akhirnya adem. Gitu. Semula panas, kemudian hangat, sekarang adem. Gitu. Ya. dari Baik, topik-topik itu saya sebetulnya. Ya. Biar pemirsa menilai sendiri dialog tadi, kami hanya berharap itu disusukan masing-masing. Monggo kita tidak mengatakan siapa menang siapa kalah, karena ini ada dialog ya, semuanya bertujuan untuk menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam kalau toh bertanya itu juga mungkin bermaksud menyadarkan. Demikian juga dari Kristen ketika bertanya atau menjelaskan itu supaya juga tahu bahwa inilah kami. Gitu. Jadi tidak ada menang kalah di sini. Kita tidak mau Pemirsa melihat sendiri kami damai-damai saja dan sempat ketawa ketiwi. Gitu. Dan ini saatnya sudah break dulu untuk makan.